Wah, Forester, Subaru Forester merupakan crossover yang melegenda di dunia. Ya, mungkin Forester ini merupakan salah satu perintis compact crossover all-wheel drive modern dari sasis monokok yang bisa hidup di dua alam. By the way, Subaru pernah bikin mobil all-wheel drive dengan sasis monokok di tahun 1972 juga dengan nama Subaru Leone Estate Van. Ya, jadinya di tahun 90-an mungkin Subaru sudah jagonya bikin all-wheel drive dengan sasis monokok. Kemudian terbitlah ini, Subaru Forester generasi pertama tahun 1997 dengan kode bodi SF. Forester tertua ini punya bodi yang compact, desain yang lumayan boxy, dan malah kelihatan seperti wagon, bukan crossover kebanyakan. Dengan pilihan mesin yang juga lumayan banyak, 2000 cc naturally aspirated dan turbo, kemudian 2500 cc DOHC dan SOHC. Pada tahun 2002, Subaru Forester ada generasi keduanya. Dan ini pernah dijadikan super giveaway di IMX 2022. Modelnya tidak jauh berbeda dengan generasi pertamanya. Dengan desain nanggung, kawinan antara wagon dan crossover. Namun all-wheel drive ajaib ala Subaru tetap menjadi standar Forester. Kemudian generasi ketiga Forester lahir di tahun 2008 dengan kode bodi SH. Punya desain yang mulai terlihat seperti crossover sejati dengan ground clearance yang terlihat tinggi. Bentuknya juga sudah tidak mengotak lagi seperti pendahulunya. Kemudian di tahun 2012, Subaru Forester generasi keempat lahir di dunia dengan bodi SJ, bodi yang lebih membulat lagi. Jadi hilang tradisi mengotaknya ala Subaru Forester yang lama. Pada generasi ini mulai diperkenalkan transmisi CVT dan juga EyeSight Driver Assist System. Yes, ADAS ala Subaru. Kemudian generasi kelima Subaru Forester muncul tahun 2018 dengan bodi SK. Desainnya sudah mulai dipatenkan kalau di setiap generasinya harus mempertahankan dengan desain Dynamic X Solid. Ada garis tegasnya namun mempertahankan crossover yang bisa hidup di dua alam. Kemudian ini yang terakhir, Subaru Forester generasi kelima yang diluncurkan di Los Angeles Auto Show tahun 2024 dengan kode bodi SL. Yes, suatu Forester yang akan kami bahas pada review kali ini. Bagaimana menurut kami tentang Subaru Forester yang baru ini? Nonton video ini sampai habis. Jadi itu, selamat datang di channel Motomobi. Yes, generasi ke-6 Subaru Forester. Subaru kehutanan. Enggak ya, kehutanan itu fakultas. Sebenarnya kami nggak terlalu suka dari awal karena bentuknya tuh begitu-gitu aja, dan untung yang ini membaik daripada generasi sebelumnya, bentuknya lebih membulat, lebih modern, dan tapi di baliknya itu merupakan platform yang sama dengan generasi sebelumnya juga, dan banyak Subaru juga, yaitu Subaru Global Platform. Mereka masih pakai platform yang sama. Nggak ada yang salah dengan platformnya karena ini nyambung sama symmetrical all-wheel drive-nya segala macam. Sudah dicoba off-road juga oleh JJ, kami pernah juga nyoba off-road. Sebenarnya lumayan bisa off-road, cuma ya sayangnya ini kan crossover sebenarnya, jadi nggak dibuat untuk off-road yang kayak beginian nih. Tapi all-wheel drive bagus buat off-road. Ini warnanya ada 6 pilihan warna ya, dan ini warna yang paling kami suka. Sebenarnya di dunia ini ada 4 pilihan mesin, 1800 cc turbo, 2500 cc ini, 2000 cc mild hybrid, dan 2500 cc strong hybrid, tulisnya begitu. Hybrid biasa ya, seperti itu. Indonesia bagian yang cukup membosankan, harusnya dapat yang hybrid atau 1800 turbo gitu loh. Jadi ada turbonya, nyawa-nyawa Subaru itu mestinya ada, tapi ini 2500 cc naturally aspirated, Boxster engine 4 silinder, 185 PS, 247 Nm torsi maksimalnya, menyalurkan tenaganya ke 4 roda melalui gearbox CVT. Yes, CVT. Nggak ada yang spesial buat mesin ini, cuma ya spesialnya adalah Boxster aja. Boxster sehingga titik beratnya itu lebih ke bawah, jadi intinya lebih stabil, ya kan? Tapi tetap lebih stabil mobil listrik sih, karena baterai itu berat dan berada di bawah. Remnya dia elektrik, servonya 4655 mm, panjangnya masih jauh dari 5 meter.
Wheelbase-nya 2670 mm. Ya masih enak sekali untuk di dalam kota, nyelip masih aman, lebarnya juga aman. Kita lihat ke belakang, tulisan Forester. Ya, dia bentuknya dari bodi didekok aja gitu. Subarunya berwarna hitam warnanya, tulisannya, terus logo Subaru. Knalpot di bawah, nggak ada knalpot palsu, knalpot asli aja begini. Cuma yang ini nggak ada lubangnya, ini ada lubangnya aja. Ada wiper belakang komplit. Nah, ini dari kemarin nyetir mengganggu sekali. Gini harusnya ya kan, atau begini. Heran. Ini ada pembatasnya. Atasnya, ini kayaknya harusnya bisa dipaksa jadi 3 row deh. Di bawah masih ada tempat naro-naro lagi. Dan di bawahnya lagi ada ban serep full size dengan dongkrak dan kawan-kawannya. Lega ini. Ini ada subwoofer Harman Kardon. Ini ada gantungan-gantungan. Nah, ini untuk ngelipat jok. Dia elektrik kanan dan kiri ada. Terus ada 12 volt power outlet juga. Ya, ini dicopot. Jadi muat barang banyak. Mau belanja ke IKEA, muat. Kerdus-kerdus gede. Bangga sekali dengan CBU-nya. Ini ada tulisan Made in Japan. Jadi bukan rakitan Indonesia, langsung dari Jepang. Nah, ini spesialnya dari suatu Forester belakangnya. Sebenarnya bukan rasa duduknya, tapi kelegaannya. Jarak dengkul dengan jok depan di posisi nyetir kami, tinggi kami 174. Itu sejengkal. Headroomnya juga ya nggak lega-lega amat, tapi lumayan. Masalahnya ini ya, joknya ini rasanya bagian ini tuh kurang tinggi. Udah menurun ke sini, cuma ini kurang tinggi sehingga kalau duduknya begini nggak menyangga dengan baik. Jadi duduknya harus diselonjorin begini baru enak. Ya. Kemudian senderannya nggak bisa diatur, sayangnya. Mesti bisa diatur gitu loh. Belakang udah lega begini, tapi rebah sih. Rebah dan enak gitu loh. Cuma ya sayang sekali kalau kecil begitu. Ada 2 buah cup holder di belakang sini. Duduk tengah juga enak. Dan ini ada pos tidur kecil. Dia all wheel drive, kan independen suspensinya. Jadi all wheel drive, tetap ada shaft ke belakang. Ada pos tidur kecil. Cuma ini termasuk kecil, ya kan? Ada 2 ventilasi AC, colokan USB-C dan USB-A. Nah, ini yang kosong adalah pemanas jok. Sangat tidak dibutuhkan di negara ini, jadi bagus biarkan ini kosong saja. Tempat-tempat lagi di belakang jok, ada 2 lantai, kantong di belakang jok. Plastik keras pintunya ya kan. Terus ini empuk-empuk. Tapi intinya ini pasti keras. Kantong pintu bisa naruh botol, ini juga bisa naruh sesuatu lagi. Belakangnya gini, enak sih. Lebih selonjoran gitu loh, tidur ngantuk. Nah ya, sayang sekali gitu. Terus ini ya, di suatu Forester dan ada Subaru lain juga yang begini. Itu ada pintunya tuh kuat ya, dipegang lagi di bawah sini. Terus ini ada ornamen-ornamen, ada bintangnya Subaru. Nah, ini tuh didesain juga untuk sebenarnya untuk naik ke atas roof box. Naik ke atas roof box. Tuh, jadi diinjak gini gitu. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita ke depan. Nah, ini memang di atas tuh ada roof railnya buat bawa roof box. Kokoh gitu loh. Mau bawa ski juga bisa nih di sini. Ada panoramic roof, tapi setengah panoramik deh, karena nggak nyampe belakang amat. Sunroof tapi gede gitu. Nah, ini kokpitnya. Sangat familiar sekali. Ini adalah kokpit yang sama dengan Subaru-Subaru lainnya, termasuk Subaru WRX wagon kami. Yes, seperti ini persis. Instrumen di tengah seperti ini, klasternya seperti ini, setirnya seperti ini, beda di tombol-tombol. Nah, tapi nggak pakai begini ya. Bedanya itu aja. Dan plastik-plastik keras sebelah sini, tapi yang ini empuk, rubber. Ini cuma bagian ini, sini, tapi ini keras. Nggak full gitu loh. Ini ada
bentuk-bentuk khasnya. Ada panel kayu, tahu-tahu ini kayu apa? Ini sih kayu. Udah itu doang panel kayunya. Nggak ada temennya lagi lainnya. Heran nih. Kita nyalain. Ini ada layar tengah besar. Subaru Starling. Dia bisa juga untuk jualan kopi. Nah ini persis sama di WRX Wagon kami. Fitur auto hold-nya dan matiin auto start stop engine tuh ada di sini di layar. Tadinya nggak ada. Terus waktu di WRX Wagon kami, tahu-tahu ada software update dan itu nongol. Nah ini dilengkapi dengan rem tangan jari. Tapi tombolnya ini harusnya auto hold tuh di sini. Tapi ini mereka milih untuk jadi view kamera 360. Yang gambarnya nggak bagus-bagus amat. Ya, low light-nya agak kurang bagus lah gambarnya untuk mobil sekelas ini. Tapi ini ada lagi auto start stop di ini sekarang, di icon besarnya. Ada pin code juga bisa. Auto hold-nya juga ada di tombol besar, tahu-tahu ada shortcut sini ya kan. Ini ada SRH, Steering Responsive Headlight. Jadi ada lampu tambahan di pinggir-pinggir ketika kita belok. Ya, Subaru lain juga ada kebanyakan kayak begitu. Kita lihat settings. Vehicle Dynamic Control itu adalah Stability Control. X Mode itu kita mau off-roadnya gimana? Snow, dirt, atau normal, atau deep snow, atau mud, itu bisa. Jadi ini mobil sangat cocok sekali di negara 4 musim yang dinginnya tuh dingin sekali, itu cocok. Nah, atau di Indonesia mungkin cocoknya di daerah yang jalanannya masih jelek, kadang ketemu jalan tanah, ini sangat cocok sekali. Di Jakarta cocok juga karena gayanya tuh gaya crossover gitu loh. Di suatu Subaru ini harus dimatikan ya tiap nyalain mesin. Pre-collision setting off. Karena bener-bener kadang-kadang nggak masuk akal, belum waktunya ngerem, dia bener-bener remin. Nah ini ada juga menu phone, navigasi, dia bisa buka navigasinya. Sound, audio juga bisa dicek. Ini audionya karena Harman Kardon jauh lebih enak daripada WRX Wagon kami. Cuma untuk ukuran Harman Kardon ini audionya biasa saja. AC selalu ada di bawah, walaupun ini Apple CarPlay jalan, ini selalu ada di bawah AC. Kita bisa ngatur suhu ada physical button juga. Nah, blower di sini. Jadi walaupun pakai layar, cuma dia selalu standby. Volume ada putar-putaran fisik, ada tuning radio fisik juga. Nah, cuma nggak tahu kenapa ini udah mulai terlihat agak kuno aja gitu loh. Tapi very useful, masih secara fungsi itu masih maksimal. Shifter biasa PRND. M ada M-nya, walaupun CVT tapi ada M-nya karena bisa dibelah manual berapa speed. Banyak speed terserah dia, mau 12 speed, 20 speed. Yang ini di set berapa speed ya? Nanti pas jalan baru bisa. Rem tangan jari yang tadi dengan tombol auto hold. Harusnya tombol auto hold tapi ini tombol kamera 360. Setir. Nah, setir sama seperti WRX Wagon kami, tapi tombol-tombol yang di setir agak berbeda dan kami lebih suka tombol-tombol fisik seperti ini di Subaru karena kita bisa rasa apa yang kita pencet. Jempol kanan untuk urusan cruise control, ada adaptive cruise controlnya dan ada driving mode-nya. Ini ada S Intelligent Drive, S Intelligent Drive, individual ya. Intelligent, nggak, S-nya tuh sport, I-nya tuh intelligent. Ini kalau kita bisa lihat ada grafik nih sini, grafiknya. Jadi kalau di S itu kita nginjek gas, grafiknya begitu. Tuh. Jempol kiri untuk urusan audio, volume audio dan lain-lain. Di balik setir ada pedal shift. Nah, ini sennya tuh ada di kiri bukan di kanan. Sen dan perlampuan ada di kiri, ada auto headlamp, ada fog lamp belakang dan fog lamp depan. Sebelah kanan urusan wiper ada autonya juga, wipernya yang bisa diatur sensitivity-nya. Kemudian masih ada tombol trip reset ini. Bagus sekali, bermanfaat, ngeriset trip meter tuh cepet. Ya intinya untuk ada kehematan di dalam sini dan kawan-kawannya. Tapi Subaru ini untuk urusan kehematannya dia tetap liter per 100 km, bukan kilometer per liter, heran.
nggak bisa diubah, kayak mobil Cina. Ada menyala matikan power tailgate, ini buka tutup power tailgate-nya, dan ini untuk menerang gelapkan lampu instrumen. Penerangan instrumen ini praktis sekali ya dengan fisik begini, putar-putaran fisik. Semuanya auto, jendelanya enggak deh, depannya doang auto jendelanya. Nah ini juga, ini bagus sekali nih. Sekarang mulai melangkah untuk mengatur spion fisik. Ini bagus, bagus. Ini ada tombol untuk memory seat. Dia ada 2 memory seat. Sebelum kita ke urusan seat, kita ke praktisan dulu. Ini bisa naruh botol, naruh-naruh, ini bisa naruh-naruh lagi. 2 buah cup holder. Di sini ada wireless charging yang nggak pernah berfungsi normal kalau ngecharge iPhone. iPhone kami ya, iPhone 14. Kemudian ada colokan USB-C, USB-A, dan ada auxiliary in. Auxiliary itu, konsol tengah, dalam. Ini bisa berfungsi jadi armrest yang empuk juga, enak. Lacinya soft opening dan besar sekali. Spion tengah auto day night, ini ada tempat kacamata, praktis. Kemudian ini untuk buka sunroof. Tapi sayangnya gini, ini tuh kan bisa jadi moonroof, dia kaca aja, dibuka begini ya. Cuma untuk membuka sampai belakang itu harus orang belakang, kalau nggak susah ini, bisa ketarik. Lampu kabin LED ya kan. Terus ini ada indikator seatbelt yang selalu bawel. Kalau ada orang duduk belakang harus pakai seatbelt. Ya kita duduk manapun harus pakai seatbelt. Ini kuning masih warna lampunya, sengaja kali ya. Kacanya juga kecil. Nah ini nih, ini blindnya itu kalau kita buka buat samping gini, aduh ini mataharinya di sini ya, silau. Bisa dipanjangin. Posisi nyetir, ada 2 memory seat tadi. Nah posisi nyetirnya itu kita yang paling pendek, joknya tuh segini, nggak bisa lebih pendek lagi. Kita lebih commanding, memang dashboardnya sangat ke bawah sekali. Cup mesin tuh kelihatan, walaupun nggak kelihatan juga tapi bendulan cup mesin tuh kelihatan. Setir itu tilt dan teleskopik. Jok juga 8-way, ini bawah juga bisa di bagian depannya aja bisa naik turunin. Coba kalau yang depan, yang kiri bisa naik turun nggak? Sama 8-way juga. Ya, 8-way juga. Jadi posisi nyetirnya tuh lumayan enak, walaupun kayak dikit lagi lebih enak lagi, lebih dekat lagi setirnya. Tapi nggak apa-apa, ini udah oke. Mirip-mirip WRX Wagon, cuma WRX Wagon kami posisi duduknya lebih rendah karena yang ini adalah SUV, crossover sih. Yuk jalan. Kami senang kalau naik mobil baru itu orang-orang pada ngeliatin. Namun mobil ini nggak terlalu diliatin orang. Nggak tahu ya, orang mungkin nggak ngerti, atau mungkin bentuknya nggak terlalu spesial amat. Tapi nggak apa-apa, kami senang naik mobil baru. Tapi rasanya sebenarnya nggak terlalu baru-baru amat, rasanya tuh sangat familiar. Mungkin masih pakai platform yang sama gitu, jadi rasanya familiar aja. Mungkin karena dashboardnya ini persis sama WRX Wagon kami, jadi ya kurang spesial aja begitu. Cuma ya Forester yang lama dibanding ini sih kami ngerasa lebih empuk yang ini. Dan setirnya nggak seperti di Wagon. Di Wagon tuh mencong banyak, kalau ini mencongnya dikit. Mencong begini loh. Kayak tangan kanan kita harusnya lebih panjang dikit. Dan panel pintu ini ada empuknya. Kalau di jalan beton itu nyaman, tapi tetap lebih nyamanan WRX Wagon kami. Kayak dari kekedapan dulu. Kekedapan juga lumayan, ya not bad, tapi cenderung ke arah biasa aja lah, harganya segini ya kan. Road noise-nya dari roda bagus. Kalau Wagon malah masih ada ngayun-ngayunnya sedikit. Kalau ini pas. Kalau Wagon bantingan segini. Cuma nggak apa-apa, kami suka empuk-empuknya Wagon kami itu. Dan visibility ini enak juga, ini karena roofnya tinggi, kacanya tuh kayak gede-gede banget. Jadi ngeliat keluar tuh enak, nggak ada rasa claustrophobic. Nah tenaganya itu ya sebenarnya kalau kita nyetir biasa-biasa aja, nggak buat kebut-kebutan, itu rasanya ngisi-ngisi aja powernya, lumayan lah. Tapi kayak kalau begitu sengaja kita mau
Gas ngebut ah. Ya melaju cuma nggak seresponsif yang kita bayangkan. Kalau di Volkswagen kan ya dia turbo beda ya, karena NA-nya itu. Cuma ini mesin boxernya itu ya, kami suka halus, kan symmetrical. Terus konsumsi BBM-nya karena ini all wheel drive pasti ada pengaruh lah, pasti adalah yang dikorbankan. Stabil, ya cukup stabil lah untuk ukuran crossover. Setirnya beratnya pas, feel-nya pas di setirnya. Ya nggak seenak BMW tapi pas aja. Ini belakangnya tapi tetap legaan. Ini Outback tuh sebenarnya paling enak, cuma agak buruk rupa aja. Ya bentuk luarnya udah cukup modern, walaupun dalamnya masih terlihat agak kuno, cuma semuanya berfungsi sesuai maunya kita, kecuali itu eyesight-nya, anti nabraknya itu loh menyebalkan. Tapi ini mata kita ya, kalau kelamaan kita ngeliat instrumen cluster aja, nih sensornya dari sini, dia akan bilang eyes on the road. Sini ada tulisannya eyes on the road, jangan meleng ke jalanan. Betul sekali. Di Volkswagen kami juga gitu sih. Kita kadang-kadang lagi macet gitu, maju-maju dikit sambil mata ngeliat dikit-dikit marah, tapi nggak apa-apa, itu buat safety ya kan. Tuh, departure. 1, 2, 3. Lari. Hampir red line. Not bad. Ya normal 9,34 detik 0 ke 100 km per jam dengan nahan gas dan rem dan mematikan AC. Ya Subaru ini mesti ada yang Forester, bukan XV namanya, Crosstrek, Outback gitu. Cuma bosen kalau yang itu doang. Ini Subaru tuh mestinya fokus tuh ke yang eksotik kayak STI dihidupkan lagi, karena nyawanya Subaru tuh di situ, soulnya tuh di situ. Rally kencang, stabil, all wheel drive gitu. Masih ada STI tuh, WRX Wagon STI, bukan keren kan? Terus misalnya Forester STI gitu, misalnya ini yang turbo kenceng dengan velg yang gede. Tadi velgnya berapa ya? Lupa diomongin ya. Ini gambar velgnya dengan ukurannya. Tapi ini pakai harian enak. Oke, overall nyetirnya kami suka-suka aja. Ya, walaupun 0-100-nya hanya di bawah 10 detik begitu saja, cuma nyetir harian pakai ini enak. Keluar kota enak. Cuma nggak ada faktor spesialnya itu loh. Kurang ada faktor spesial. Di WRX Wagon suspensinya spesial, empuk, nyaman, bentuknya spesial sekali. Itu faktor spesialnya agak kurang. Itu saja. Voice over. Overall, mengenai Subaru Forester terbaru, cocok untuk Anda yang tidak mau pusing tentang crossover yang modern pada saat ini. Dikala yang lain-lain berlomba-lomba untuk menjadi yang paling canggih dan yang paling cantik dari segi desain, namun Subaru Forester malah mementingkan fungsi dan kesederhanaannya. Sederhana ini agar mudah untuk dikenali oleh yang punyanya, namun tidak bisa dibilang ketinggalan zaman. Ya, ibarat makanan, penyajiannya sederhana, namun makanannya masih enak seperti yang lainnya. Tapi ya, tetap untuk kami agak kurang spesial. Bagaimana menurut Anda tentang Subaru Forester baru ini? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.